Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah sempatkan kita semuanya untuk menikmati sajian terindah dalam kehidupan, yaitu beribadah di bulan suci Ramadan. Memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal baik, disarankan untuk dilakukan di setiap hari, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Perbanyak ibadah. Tapi masih ada juga nih, ya, yang masih belum paham. Nih, handphone biangnya. Kenapa coba? Habis sahur, buka handphone. Mau buka puasa, mau di rumah ngapain handphone. Dan godaan terbesarnya adalah sosial media. Seringkali kita terjebak. Kita berniat pegang handphone mencari kebaikan, tapi kemudian terjebak dalam ketidakbaikan, yaitu apa? Kita mudah mempercayai apa-apa yang di-share, yang di-upload oleh orang lain, oleh teman kita. Dan hebatnya lagi, kita bisa nge-share balik. Padahal berita itu bisa jadi berita bohong, alias hoak, kalau orang bilang. Bukan ho'oh. Kalau ho'oh itu kan berita benar. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ingin mencari tahu, sebetulnya kalau kita melakukan seperti itu tuh gimana sih di dalam syariat Islam? Alhamdulillah saya sudah ketemu dengan guru Darul Quran, ada Ustadz Ahmad Jamil. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Dwi, sehat walafiat. Tambah berkah insyaallah. Amin, amin, alhamdulillah. Ini petasannya ramai ini merconnya. Alhamdulillah. Jadi seperti suasana mendekati Lebaran, gitu. Iya. Gini Ustadz, kita pengen tahu sebenarnya ini ringan dan mudah sekali dilakukan orang, tapi ini mungkin juga berat sekali. Kemudian tanggungan yang akan terjadi bila kita melakukan, yaitu kita suka menyebar berita karena ini berita kita suka, atau kita lagi nggak suka dengan orang ini. Ada berita bohong tentang orang itu, kemudian kita bicarakan, kemudian bahkan yang hebatnya lagi kita upload lagi, kita bagikan kepada orang lain. Nah, bagaimana kemudian di dalam Islam dan resiko apa yang bisa diterima gitu, Ki? Yang pertama, saya mau tegaskan dulu, jangan salahin handphonenya. Iya. Jangan salahin keberadaan media sosialnya. Persis. Sejatinya apapun tergantung sikap kita, tergantung apa yang kita bisa mengambil manfaat apa dari situ. Seperti pisau. Iya. Kalau pisau dipakai sama jambret ya buat membunuh orang. Tapi kalau dipakai sama tukang ayam buat motong ayam. Ya, ada pepatah Jawa itu mengatakan man behind the gun. Wes, keren. Apa tuh? Itu artinya the gun itu kelapa muda. Iya, Masya Allah. Baik ya. Seperti tadi, yang pertama, poinnya itu pertama, jangan salahin alatnya, jangan salahin medianya, tapi sikap kita. Nah, kemudian yang kedua, terkait fenomena medsos dan luar biasa sampai anak kecil umur berapa bulan itu sudah dibikinin akun. Akun, betul. Iya, sama orang tuanya. Cuma orang tuanya yang gatel ya. Iya. Anaknya belum. Mungkin untuk nyimpen data atau segala macam, ya, atau menginformasikan ke keluarga dan segala macam. Nah, ketika kemudian kita menyebarkan hal yang tidak disukai oleh orang, ya itu lagi ghibah. Yeah. Kalau hal itu tidak ada dalam diri dia, itu jadinya fitnah. Demikian Rasul bilang. Jadi ghibah itu kita mengutarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, menyebar sesuatu, apalagi sampai menyebar, menyebar sesuatu yang orang itu nggak suka. Kalau hal itu diketahui orang. Iya. Nah, kalau hal itu memang adanya apa adanya, ya itu lagi ghibah. Kalau hal itu tidak ada dalam diri dia, maka itu jadi fitnah. Jadi fitnah. Nah, dua-duanya kagak benar. Nah, sementara ghibah itu semua ulama sepakat, Pak Dwi, haram hukum. Haram hukumnya. Catat. Haram, ya. Hati-hati dengan handphone. Bersama saya udah ada Ustadz Jamil, atau diplesetin sedikit sebagai Ustadz Jenaka. Asik.
Karena ya Allah, tawanya itu seperti angin, Masya Allah. menenangkan, asik, Masya menyejukkan. Allah. Masya Allah. Eh, Nggak punya receh. enggak, nanti dikumpulkan aja buat Lebaran. Gini Ustaz, apa namanya? Bagaimana kita, ada nggak sih? Itu kan risikonya memang sangat berat sekali, apalagi kemudian sudah jelas-jelas itu nilainya adalah haram. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi itu supaya kita tidak terjerumus melakukan itu? Yang pertama harus arif, melihat jangan melihat keburukan orang. Kalau kita melihat siapapun, yang kita lihat adalah keburukannya, ya selalu buruk yang nampak. Tapi kalau yang kita lihat adalah kebaikannya, maka kebaikan yang akan nampak. Apalagi kalau kita udah benci dengan seseorang, jangankan yang buruk, amal baiknya saja kita benci. Gitu. Iya, ini jangan sampai hal itu terjadi. Nah, ulama banyak kemudian dulu memberikan sampel ya. Jadi saya pernah baca itu ada ulama yang datang ke sebuah pesta. Nah, ke sebuah pesta dia hanya sebentar, kemudian pergi lagi. Terus ditanya sama murid-murid, Syekh, kenapa engkau ini hanya sebentar? Padahal kan pesta acara belum mulai segala macam. Gimana kok? Ini kan acara makan-makan. Acaranya makan-makan, acaranya syukuran. Wong saya duduk saja, kalian sudah makan daging saudara kalian sendiri. Makan daging saudara sendiri, karena gibah itu ya makan daging saudara sendiri. Dan naudzubillah tuh gibah itu ya dosanya. Kalau nanti ya yang kita omongin adalah pezina. Yang kita omongin adalah pokoknya orang jahatnya itu levelnya level dewa gitu. Jahat banget gitu. Tiba-tiba kemudian ya kan gibah, keburukan dia pindah ke kita, kebaikan kita pindah ke dia, enak bener itu. Masya Allah ya, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Makanya hati-hati bener ya. Hati-hati dengan jari, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan mulut kita dan hati kita. Ini hati-hati bener. Urusan yang satu itu. Yang boleh diingat kembali adalah ini Ustaz. Jadi pengaruh dari antara suka dan tidak suka itu loh. Ini golongan saya, ini bukan golongan saya. Ketika itu muncul dari golongan yang bukan atau bukan yang tidak kita suka, kemudian kita dengan serta merta dengan bangga kita memberikan layanan share gratis informasi yang nggak benar itu. Ya itu tadi, kalau orang udah suka itu jangankan yang buruk, yang baik ya, yang buruk aja dia suka. Saya seneng misalnya sama Pak Dwi ini. Walaupun saya nggak suka dengan baju Pak Dwi, tapi saya bilang, Pak Dwi ganteng banget pakai baju ini. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau saya dasarnya nggak suka dengan Pak Dwi, yuk pakai baju apapun, berapapun harganya, tetap saya nggak suka Pak Dwi. Iya. Nah, ini landasannya itu. Iya. Dan ini harus diajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi milenial saat ini. Ya, tapi ya kita juga orang-orang dewasa banyak kejebak dengan hal ini. Nah, banyak kejebak. Jangan juga disalahin anak milenial. Supaya tidak terjebak, itu tadi banyak-banyak istighfar ya. Ya, yang pertama tadi belajar untuk arif dalam bersikap, arif dalam bijak dalam mengambil sikap ya. Kemudian yang kedua, jangan lihat keburukan orang, tapi lihat kebaikannya. Karena kita sendiri ya, istilah kata seperti pepatah ya, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut nun jauh di sana nampak itu. Iya. Nah itu ya kita sendiri penuh dengan dosa, kita sendiri penuh dengan salah. Ya lihat aja kesalahan kita. Maka ketika Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu an, beliau itu sering menangis. Ngelihat orang lebih tua nangis, ngelihat anak kecil juga nangis. Ngelihat yang lebih tua, ya Allah, itu orang soleh benar gitu. Kalau lihat anak kecil juga demikian. Ini anak belum punya dosa. Senangnya kalau seperti anak-anak ya. Iya, belum punya dosa. Gitu. Nah ini jadi sudut pandang. Jadi rubah sudut pandang. Kemudian sayanglah sama kita punya amal. Harus sayang-sayang. Kita udah sholat ya. Coba bayangkan, sholat subuh berat nggak Pak Dwi? Bagi sebagian besar orang. Berat, bangunnya yang berat.
Sepertinya kita sedang terbuai mimpi gitu. Itulah ya. kenapa azan ditambah ada kalimat gitu kan, Iya. as-sholatu khairum minan naum, karena Betul. memang berat. Betul. Berat, kecuali memang orang yang sudah Iya. terbiasa bangun qiyamul lail, kemudian nyambung sholat subuh. Iya, sudah terbentuk. It's okay lah, ininya sudah rutin kebentuk. dasar. Tapi memang secara awam pada kebanyakan orang memang berat. Nah, amal yang berat itu kemudian tiba-tiba hilang begitu saja karena kita ngomongin keburukan orang. Iya. Atau kita kasih amal yang hebat itu kemudian ke orang, keburukan orang pindah ke kita, kan auzubillah. Nauzubillah. Sayanglah kudu eman-eman sama kita punya amal. Sayang kudu eman-eman sama kita punya amal. Catat garis bawahin. Sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Jamil. Sampai ketemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.